Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam Indonesiaku. Anak-anak yang berbahagia, di video kali ini saya akan membahas materi PPKN untuk kelas 9 dengan tema Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Anak-anak, di materi ini akan saya bahas dua hal, yaitu yang pertama tentang hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang kedua mengenai arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada 4 pokok pikiran. Jadi anak-anak perlu kalian ketahui bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu selain memiliki makna yang sangat mendalam, juga memiliki pokok-pokok pikiran, ya. Dan pokok-pokok pikiran inilah yang menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi apa saja pokok pikiran itu? Mari kita simak. Pokok pikiran yang pertama ini juga disebut dengan pokok pikiran persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan. Dalam pokok pikiran ini menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu menerima aliran negara persatuan. Jadi negara harus bisa mengatasi segala macam paham individualistik atau paham golongan. Dengan demikian, para penyelenggara negara dan warga negara itu harus selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu atau kepentingan golongan. Kemudian di pokok pikiran yang kedua ini disebut juga dengan pokok pikiran keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pokok pikiran ini mengandung suatu hal yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mengusahakan kesejahteraan atau mengusahakan keadilan dengan menjelaskan atau dengan menegaskan bahwa setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban dalam masyarakat. Kemudian di pokok pikiran yang ketiga ini disebut juga dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dalam pokok pikiran ini mengandung sifat asli masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan pokok pikiran inilah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam politik negara Indonesia. Yang terakhir, pokok pikiran keempat ini disebut juga dengan pokok pikiran ketuhanan, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pokok pikiran ketuhanan ini mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa disertai dengan menjunjung tinggi harkat martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Anak-anak, arti penting pokok pikiran ini yaitu sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Jadi realisasinya adalah pokok pikiran pembukaan ini harus selalu dijabarkan dalam semua peraturan hukum yang ada di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan lainnya. Intinya
semua peraturan atau hukum dasar yang ada di Indonesia itu harus bersumber pada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya mengandung asas kerohanian, yaitu Pancasila. Baik anak-anak, itu saja materi dari saya, materi yang dapat saya sampaikan mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya harap materi yang tadi sudah saya jelaskan dapat kalian terima dengan baik, dapat kalian pahami dengan baik, dan tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, salam cerdas, salam Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.